Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini saya ingin menjelaskan kembali yang nantinya mungkin bisa kalian gunakan sebagai bahan referensi untuk belajar mempraktekkan bagaimana menggunakan lembar kerja pengolah data. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa tabel. Ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Tentunya untuk membuat tabel seperti ini sudah sangat familiar ya. Nah, jika belum, maka anak bisa perhatikan di bagian home. Di bagian home ini ada banyak sekali tools atau peralatan atau ikon yang bisa kalian gunakan untuk membuat tampilan tabel seperti ini. Antara lain bisa menggunakan tebal, kemudian menggunakan garis miring, underline, kemudian bisa mewarnai sel, kemudian memberikan batas atau border seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan beberapa penerapan rumus dan fungsi. Untuk yang pertama, rumus dan fungsi yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah number accounting seperti ini, number format dengan format accounting seperti ini. Untuk menuliskan angka, kita tidak menuliskan nominal uang, maaf, itu tidak diperbolehkan menggunakan titik. Lalu bagaimana titik yang ada di sini? Titik yang ada di sini kita munculkan dengan menggunakan number format. Jadi misalkan 2 juta, maka yang perlu kalian ketik adalah 20000 sampai 6 kali, enter, kemudian atur di bagian number format. Nah, di sini ada accounting. Kemudian ada kelebihan 0, ini 0 desimal, maka kita bisa mengurangi dengan yang namanya decrease desimal. Nah, seperti ini, oke ya. Kemudian, fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi untuk menjumlahkan. Fungsi untuk menjumlahkan nominal-nominal ini, maka yang digunakan adalah sum. Kita bisa menggunakan ikon auto sum. Sum, cek dulu apakah selnya sudah sesuai C4.2, C7, maka enter. Hasilnya akan langsung muncul. Kemudian untuk rata-rata. Nah, untuk rata-rata masih menggunakan ikon yang sama, kita pilih average. Ingat bacanya average gitu ya. Kemudian cek selnya C4 sampai dengan C7 bukan 8, maka kalian cukup edit di bagian ini, hapus 8-nya ganti dengan 7 dan enter. Itu untuk average. Kemudian berikutnya adalah nilai tertinggi. Untuk mengetahui nilai tertinggi, maka kita menggunakan max. Max juga sama, cek selnya, kemudian di enter. Untuk nilai terendah, kita menggunakan ikon atau fungsi min. Cek atau ganti juga selnya dan enter. Nah, ada lagi yang kadang-kadang membingungkan adalah count. Count itu digunakan untuk menghitung jumlah datanya, bukan jumlah nilainya. Kalau nilai adalah 2 juta, 1 juta, 1.500.000, 750, ini nilainya. Tapi kalau jumlah data adalah data yang tersedia, yaitu data makanan, data transportasi, data pendidikan, data listrik, seperti itu. Maka untuk menghitung jumlah data yang perlu digunakan adalah count. Count sama, karena yang mau kita hitung hanya sampai C7, maka gunakan C7. Tutupnya tadi terhapus. Ya, begitu, kemudian enter. Maka hasilnya 4. Oke ya, sudah ada 5 fungsi yang kita praktekkan. Sekarang adalah fungsi yang berikutnya mengenai VLOOKUP. Untuk VLOOKUP, kita akan contohkan untuk satu jenis VLOOKUP dulu. Nah, untuk mengisi VLOOKUP, saya besarkan tampilannya. Nah, di sini bagaimana caranya menyebutkan nama siswa yang ada di
tabel informasi, tabel form ini. Bagaimana nama siswa bisa muncul dengan hanya mengetikkan angka 1. Nah, berarti angka 1 dari tabel 1 adalah Rania. Bagaimana supaya di sini bisa muncul Rania? Seperti ini, tapi otomatis bukan kita yang mengetikkan. Nah, anak-anak di sini kita harus menggunakan yang namanya fungsi VLOOKUP. VLOOKUP itu digunakan untuk melihat isi sebuah data dari tabel tertentu. Nah, pedomannya apa yang mau kita lihat? Kita akan melihat isi tabel 1 dengan nomor 1. Artinya yang terlibat adalah nomor 1. Kalau di sini tertulis 5, berarti kita akan melihat isi tabel 1 di nomor kelima, seperti itu. Nah, kita coba masukkan. Susunan VLOOKUP adalah VLOOKUP. Kemudian, masukkan variabelnya. Variabelnya adalah yang tadi akan kita rubah-rubah. Berarti si angka 5 ini. Karena angka 5 ada di sel C15, maka yang dimasukkan adalah C15. Titik koma, kemudian arahkan ke tabel yang dimaksud. Tabel yang akan kita jadikan data, yaitu tabel 1. Anak-anak boleh ngeblok dari mulai tabel 1 sampai sini, boleh mulai dari judul kolomnya, boleh mulai langsung dari isinya. Jadi bebas, ini diperbolehkan semua. Saya mulai dari sini. Jangan lupa kita kunci dengan menggunakan fungsi absolut, menggunakan FN F4, atau memberi tanda dolar di setiap kolom dan baris. Dolar A, dolar B, dolar C, dolar 9, seperti itu. Titik koma. Kemudian lihat yang kita inginkan untuk datanya muncul adalah nama siswa. Maka kita cek dari tabel yang tadi mau kita lihat, nama siswa ini ada di kolom keberapa. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Artinya nama siswa ada di kolom kedua. Untuk itu masukkan 2 titik koma, kita beri false atau exact match, atau selain false juga bisa menggunakan angka 0. Jadi diperbolehkan 0, false gitu ya. Kurung tutup, maka akan muncul Habib. Kenapa Habib? Karena angkanya adalah 5. Kita tes, ketika angkanya kita ganti 7, siapa yang akan muncul? Adalah Natasha. Nah, anak-anak, begitu cara menggunakan VLOOKUP. Lalu bagaimana kalau VLOOKUP wali kelas? Karena ini tabelnya sudah berbeda, sedangkan variabelnya adalah tetap yang ke-7. Karena di sini adalah kelas, maka yang perlu dimasukkan adalah VLOOKUP yang double, sama dengan VLOOKUP. Kita mengacu pada tampilannya si Natasha ini, karena di tabel kedua tidak ada nomornya. Ya, tabel kedua tidak ada nomornya, jadi yang dimasukkan adalah Natashanya untuk mendapatkan kelasnya si Natasha. Maka yang dimasukkan adalah sel C16. Titik koma. Tabel yang harus dimasukkan adalah tabel mana? Tabel ini. Kemudian beli dolar, kolom indeksnya adalah kedua, wali kelas 1, 2, 2,0, kurung tutup. Nah, hasilnya akan error. Kita cek. Kenapa error? Karena C16 ini Natasha, sedangkan di sini tidak ada Natasha, adanya kelas. Maka kita harus masukkan rumus Natasha ke dalam sini yang menunjukkan kelas. Nah, kita copy di sini. Rumusnya Natasha, masukkan ke sini. Nah, jadi ada double VLOOKUP. Tetapi kolomnya adalah kolom ketiga karena 1, 2, 3. Enter. Oke, ini sama dengannya harusnya tidak ikut ya. Jadi VLOOKUP C15 pada tabel ini di kolom ketiga
0, hasilnya dipakai untuk VLOOKUP lagi di tabel yang kedua di kolom kedua, enter. Nah, ketemu hasilnya adalah Endang Pratiwi, bahwa Natasha 9B. 9B itu wali kelasnya Ibu Endang Pratiwi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini sama persis, hanya bedanya kita pakai tabel ketiga. Jadi kita cukup kopikan saja. Nah, tabel yang di sebelah sini diganti menggunakan tabel ini. Jangan lupa F4, kemudian tabelnya tetap kedua, enter. Nah, begitu sudah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kalian mengenai data terstruktur dan himpunan data terstruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.